Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kebanyakan orang muslim yang tidak bertaubat, maka Allah masukkan ke neraka. Dimasukkan ke neraka itu merupakan wujud kasih sayang Allah, bukan kebencian Allah. Allah ingin orang-orang Islam yang tidak bertaubat dimasukkan ke neraka untuk dicuci, dibersihkan dari dosa yang belum sempat ditaubati. Umpama baju kotor mau dimasukkan ke lemari maka dicuci dan disetrika, dibersihkan dari kotoran yang melekat. Di bulan Ramadan, Allah membebaskan banyak ruh setiap hari dari neraka, dan paling banyak di malam Lailatul Qadar. Saya itu umpama orang Jakarta yang bisa melihat Jakarta, tapi tak bisa melakukan apa-apa kepada Jakarta. Saya umpama orang yang bisa melihat akhirat, tapi tak lantas bisa melakukan apapun di akhirat. Yang bisa menolong orang-orang tua itu ya anak-anaknya, dengan sedekah di malam Lailatul Qadar. Semoga bisa membebaskan mereka dari siksa neraka, karena umpama jika orang tua kita sakit juga akan berimbas ke kita mengurusnya. Ketika orang tua kita disiksa di sana, maka akan berimbas ke kita yang di dunia juga merasakan kesempitan. Lalu kenapa anak yang bisa menolong? Kan sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, bahwa amal yang tak terputus itu ada 3, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Doa itu jangan diartikan doa, lah kalau doamu gak nyampai bagaimana bisa menolong, nyampai saja tidak. Makanya ada embel-embel soleh, harus soleh dulu baru doa itu sampai. Lalu bagaimana kalau saya yang mendoakan? Ya percuma, karena gak ada darah dan bagian orang itu yang saya makan. Kenapa harus anak? Perlu dipahami, sebenarnya bahasan hasil akhirnya sama, antara amal jariah. Amal jariah itu suatu amal yang dipakai orang lain, dan yang memakai tidak putus-putusnya memakai, entah membangun masjid, menggali sumur untuk umum, membangun jalan, apa saja yang dipakai banyak orang, selama itu dipakai orang maka itu namanya amal jariah, tidak harus masjid, fasilitas apapun yang dipakai banyak orang dengan kebaikan itu namanya amal jariah. Juga ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu maksudnya ilmu itu diberikan ke orang lain, lalu orang lain memberikan ke orang lain lagi, dan seterusnya sampai hari kiamat, maka itu namanya ilmu yang bermanfaat, tak harus ilmu agama. Apapun ilmu kemudian bermanfaat untuk kehidupan maka itu dinamakan ilmu bermanfaat. Sama dengan kenapa harus anak yang beramal untuk orang tuanya, karena anak itu dari darahnya orang tuanya. Jadi otomatis ada bagian orang tua yang dipakai, lalu anak juga diberi makan oleh orang tua. Maka ketika anak itu melakukan kebaikan, maka akan berimbas ke orang tua. Gak beda dengan anak. Misal contoh, orang tua tinggal dengan anak, anaknya bikin bakso, orang tua pasti merasakan baksonya. Ya misalnya anaknya pelit banget gak mau ngasih bakso, ya tetap orang tua merasakan baunya bakso. Kan tetap merasakan, walau hanya bau bakso. Gak beda misal anak jahat tinggal sama orang tua, lalu si anak bakar rumah, orang tua yang tinggal di dalam rumah akan ikut kebakar. Kok gak kebakar? Misal lari, kan merasakan panas apinya. Kalau gak merasakan panas apinya pastilah kena asapnya. Artinya anak dan orang tua itu akan tetap terikat. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau doa anak yang soleh yang akan sampai doa atau amal pertolongan mereka kepada orang tuanya. Bukan saya, kalau ibu saya, nah itu saya yang akan bisa menolong beliau, karena saya lahir dari rahimnya dan minum air susunya. Siksaan di akhirat itu tergantung pada dosa-dosa setiap orang. Dosa-dosa itu saya umpamakan hutang. Jika hutang 1 miliar, apa lunas ketika dibayar 100.000? Ya 1 miliar kalau dibayar 100.000 masih 1 miliar kurang 100.000. Gak lunas. Jadi, misal orang disiksa 1 miliar, dibayar 100.000 ya siksaannya masih 1 miliar kurang 100.000. Ini perumpamaan. Nilai suatu amal atau pahala suatu amal itu tergantung pada amal tersebut. Ketergantungan amal itu ada berbagai macam, ya keikhlasan, bersihnya benda, dan waktu ketika beramal. Contoh saja orang beramal di saat malam Lailatul Qadar nilainya 1000 kali lipat dibandingkan beramal di selain malam Lailatul Qadar. Makanya kenapa saya menyemangati agar beramal di waktu malam Lailatul Qadar, agar pada mendapatkan 1000 kali lipat, karena nilai beramal di saat malam Lailatul Qadar tidak didapatkan di saat yang lain, dan itu setahun sekali. Dan jika bukan karena saya kasih bocoran tak ada orang tahu kapan itu saatnya malam Lailatul Qadar.
Artinya jarang orang bisa mendapatkan waktu malam Lailatul Qadar. Bahkan seluruh orang di dunia ini, tak ada yang tahu. Jadi kau mendapatkan ya untung-untungan di dalam ketetapan Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan dia tak tahu dapat atau tidak. Jadi mari beramal untuk membebaskan orang-orang tuanya dari siksa neraka. Setiap orang tak peduli itu siapa saja, selama dia tidak bertaubat kepada Allah, maka akan disiksa. Taubat itu untuk mensucikan kita dari dosa. Kau belum disucikan dari dosa, ya Allah sendiri yang akan memerintahkan malaikat kepada orang yang sudah meninggal untuk disucikan, dikopiok, diremet-remet, dipentungi, dipukuli agar bersih dari dosa yang melekat di badan. Ya, kalau tak mau dicuci di neraka, bertaubat saat masih di dunia, simpel kan, dan tak perlu bayar kau taubat itu. Tapi nyatanya banyak orang yang tak mau taubat dan cenderung merasa tak berdosa. Misal kamu menyuruh orang tuamu taubat, bisa jadi mereka akan bilang, "Laru mangsamu aku iki kakean dosa, ahli maksiat kombok kon taubat, anak kau ngelunjak," nuduh mifnah kalau orang tuanya ahli berbuat dosa. Makanya semua orang itu kalau belum mata batinnya terbuka, umpama orang mimpi, setelah mati baru sadar, dipentungi malaikat sambat-sambat, aduh-aduh, gembor-gembor. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata keutamaan malam Lailatul Qadar bisa membebaskan siksa neraka orang tua kita, dengan bersedekah, yang bernilai 1000 kali lipat ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.